Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta yang soleh-soleha, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang min, median, modus, data tunggal. Anak-anak, sebelum dimulai, Ibu ingatkan kembali dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Atau ada ungkapan long life education, menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat. Jadi jelas bahwa kita diwajibkan menuntut ilmu dari bayi hingga meninggal dunia. Jangan ada kata lelah, jangan ada kata mengeluh pada saat kita menuntut ilmu, karena lelahnya adalah menuntut ilmu akan mengantarkan jalan kita menuju surga. Baiklah anak-anak, untuk menambah keberkahan pembelajaran hari ini, kita buka dengan bersama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang statistika, yaitu mengumpulkan data, mengurutkan, dan membaca data. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data, yaitu mencari min, median, dan modus pada data tunggal. Baiklah anak-anak, ada yang tahu tidak apa sih data tunggal itu? Data tunggal adalah kumpulan data yang belum tersusun atau belum dikelompokkan ke dalam tabel frekuensi. Nah, data tunggal biasanya itu jumlahnya sedikit. Sekarang apa sih pengertian min? Min adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Jadi lebih favoritnya min itu adalah nilai rata-rata. Lambang dari min adalah X bar. Nah, rumus X bar atau min adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Dalam kalimat matematika, X bar sama dengan rumusnya adalah sigma X per N. Apa itu sigma X? Sigma X adalah jumlah semua data. Sedangkan N adalah banyaknya data. Nah, bagaimana contohnya cara menghitung rata-rata? Berikut adalah data produksi pakaian di sebuah garmen selama 10 hari, yaitu 120, 125, 140, 125, 125, 135, 140, 120, 140, dan 130. Ternyata kita mempunyai datanya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ya 10 hari, selama 10 hari. Tentukan rata-rata produksi pakaian setiap hari. Nah, tadi jelas bahwa mencari min atau nilai rata-rata, rumusnya adalah jumlah semua data per banyaknya data. Bagaimana cara mencari jumlah semua data? Kita tinggal menjumlahkan saja data yang sudah ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita jumlahkan semua data ini dibagi 10 atau per 10. Ternyata setelah kita hitung, jumlah semua data ini adalah 1300 per 10. 1300 dibagi 10 adalah 130. Jadi rata-rata produksi pakaian setiap hari
adalah sebanyak 130 potong. Nah, sekarang apa sih median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah data diurutkan dari yang terkecil. Dengan kata lain, median adalah nilai tengah. Lambang dari median adalah Me. Untuk data ganjil, rumus median adalah X N plus 1 per 2. N di sini merupakan jumlah data. Sedangkan untuk data genap, rumus median adalah Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1 per 2. Contoh dalam menentukan median adalah nilai ulangan matematika dari 9 siswa adalah sebagai berikut. 6, 7, 8, 6, 7, 6, 7, 6, 8. Tentukan nilai mediannya. Untuk menentukan median, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Langkah yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kita lihat, di sini data yang paling kecil adalah nilai 6. Berapa siswa yang memperoleh nilai 6? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa yang memperoleh nilai 6. Sekarang ada berapa siswa yang memperoleh nilai 7? 1, 2, 3. Ternyata ada 3 siswa yang memperoleh nilai 7. Dan ada berapa siswa yang memperoleh nilai 8? 1, 2. Ternyata ada 2 siswa yang memperoleh nilai 8. Setelah kita urutkan, langkah yang kedua adalah perhatikan data tersebut ganjil atau genap. Sudah jelas bahwa di sini adalah 9 siswa. Angka 9 apakah ganjil atau genap? Nah, ternyata 9 merupakan bilangan ganjil. Setelah kita mengetahui data tersebut ganjil, maka kita bisa menggunakan rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu X N plus 1 per 2. Di mana datanya ada 9, maka 9 ditambah 1 per 2. 9 tambah 1 adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Kita hitung. 5 dari depan dan 5 dari belakang. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita dapat menentukan nilai median dengan cara mencoret data depan dan data belakang sehingga nanti ada yang tersisa data yang paling tengahnya. Nah, baiklah, kita coba coret data dari depan dan belakangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata yang tersisa nilai tengahnya adalah 7. Maka mediannya adalah 7. Jadi mediannya adalah 7. Nah, sekarang bagaimana contoh mencari median dari data genap? Berikut adalah data produksi pakaian di sebuah garmen selama 10 hari. Yaitu 120, 125, 140, 125, 125, 135, 140, 120, 140, 130. Tentukan median dari data di atas. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kita lihat di sini data terkecilnya adalah 120. Kita hitung ada berapa
120 itu 1, 2. Ternyata 120 ada 2 data. Kemudian ada 125. 1, 2, 3. Data 125 ada 3. Kemudian data 130. 1. Data 130 ada 1. Kemudian data 135, 1. Dan sisanya adalah data 140. 1, 2, 3. Data 140 ada 3. Setelah itu, perhatikan data tersebut apakah ganjil atau genap. Jelas di sini ada 10 hari. Ada 10 data. 10 data merupakan data genap. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai mediannya. Ibu sarankan, karena data ini merupakan data tunggal, yaitu data yang tidak terlalu banyak, jadi kalian bisa menggunakan cara dengan mencoret data paling depan dan data paling belakang, sehingga terlihatlah sisa data yang paling tengah. Kita coba 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sisanya ada 2 angka. Karena di sini merupakan data genap. Bagaimana jika yang terlihat data paling tengah ini ada 2 angka? Maka kita harus menjumlahkan data ini, yaitu 125 ditambah 130, baru dibagi 2. 125 ditambah 130 adalah 255, dibagi 2 adalah 127,5. Jadi mediannya adalah 127,5. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Lambang dari modus adalah mo. Nah, contoh soal mencari modus adalah nilai ulangan matematika dari 9 siswa adalah sebagai berikut. 678, 67, 67, 68. Tentukan modus dari data di atas. Kita bisa menghitung data ini, yaitu mana data yang paling sering muncul. Ternyata di sini adalah nilai 6. Karena 6 4 kali muncul, sedangkan 7 3 kali muncul dan 8 2 kali muncul, sehingga data yang sering muncul adalah nilai 6. Jadi modusnya adalah 6. Kemudian ibu mempunyai sebuah contoh soal, yaitu data berat penjualan kopi dalam 8 bulan terakhir adalah sebagai berikut. 40 kg, 50 kg, 80 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg, 50 kg, dan 80 kg. Dari data ini, tentukanlah rata-rata penjualan kopi setiap bulan atau min-nya. Kemudian, tentukan juga median atau nilai tengahnya dan tentukan modusnya atau nilai yang sering muncul. Yang pertama, kita menentukan min atau rata-ratanya. Data berat penjualan kopi dalam 8 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus mencari nilai rata-rata atau min adalah X bar sama dengan jumlah semua data per banyaknya data. Kita hitung semua data ini, kemudian dibagi dengan jumlah data.
40 tambah 50 tambah 80 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 50 tambah 80 per 8. Jumlah semua data adalah 480, sedangkan banyak data ada 8. Jadi 480 per 8 atau 480 dibagi 8 adalah 60. Jadi berat rata-rata penjualan kopi setiap bulan adalah 60 kg. Kemudian kita tentukan mediannya atau nilai tengahnya dari data berat penjualan kopi dalam 8 bulan terakhir. Ingat, langkah pertama untuk menentukan median adalah dengan mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, di mana di sini data yang paling kecil adalah 40. Maka kita urutkan menjadi 40, 50, 50, 50, 60, 70, 80, 80. Setelah itu kita lihat apakah data tersebut genap atau ganjil. Ternyata data di sini merupakan data genap karena datanya ada 8. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan cara mencoret data paling depan dan data paling belakang sehingga dapat diperoleh data paling tengahnya. Kita coret bersama-sama 1, 2, 3. Nah, maka data yang ada di tengah adalah 50 dan 60. Sehingga mediannya adalah 50 tambah 60 per 2 sama dengan 110 per 2 sama dengan 55. Jadi median data tersebut adalah 55 kg. Selanjutnya kita menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Jelas? Di sini nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 50. Karena 50 terdapat 3 data. Sedangkan data yang lain 40 hanya 1 data, 60 hanya 1 data, 70 pun hanya 1 data, dan 80 hanya 2 data. Jadi data yang sering muncul adalah 50. Jadi modus dari data berat penjualan kopi dalam 8 bulan terakhir adalah 50 kg. Tibalah saatnya untuk latihan soal. Di sini Ibu mempunyai 2 soal. Yang pertama adalah data yang berbentuk ganjil. Kalian tentukan nilai rata-rata atau minnya, mediannya atau nilai tengahnya, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Sedangkan data yang kedua Ibu berikan dalam bentuk data genap. Sama, tugasnya adalah menentukan nilai rata-ratanya atau min, nilai tengahnya atau median, dan nilai yang sering muncul atau modus. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.